Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini anak-anak? Nah, coba kalau Pak Guru bilang kabar, nanti kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Biar semangat, ayo. Apa kabarnya pada siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas, Mas Fatur Rozi, monggo untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Oke, di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Guru absen dulu ya. Ini kayaknya hadir semua ya. Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Hari ini komplit nihil, nggak ada yang izin. Langsung saja. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Suku. Sebelumnya Pak Guru pengen tanya, suku yang ada di Indonesia jumlahnya itu ada berapa ya? Ada yang tahu? Coba kira-kira suku yang ada di Indonesia. Suku jumlahnya ada berapa ya? Suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada yang tahu? 80, kurang tepat. Banyak sekali, pokoknya banyak. 1.000 lebih. Coba. Berapa? Nilai-nilai. Jadi ya, ini judulnya nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Kearifan lokal dari berbagai suku dan Indonesia. Dari berbagai suku di Indonesia. Wah, ini judulnya panjang banget. Indonesia. Nah, jadi suku yang ada di Indonesia kurang lebih itu ada 1.300-an. Banyak sekali ya. Ini coba kalau misal kita pelajari satu persatu sampai 1.300 mungkin waktunya tidak akan cukup. Nanti kita akan belajar satu aja, satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku apa ya yang kita miliki ya, suku Jawa. Nah, dari kearifan lokal nanti kita bisa mendapatkan apa namanya kayak seperti kata yang berasal dari bahasa lain. Contohnya, coba ada yang tahu asal dari kata Senin? Arti dari kata Senin itu berasal dari bahasa Arab yang artinya isnani. Senin itu hari kedua. Nah, yang pertamanya apa? Ahad dulu. Ahad itu satu. Ahad itu wahidun. Wahid satu. Ahadun atau wahidun juga bisa. Ahadun. Nah, dari kearifan lokal itu bisa mengambil dari bahasa lain yang digunakan untuk bahasa sehari-hari kita, terutama di Indonesia. Nah, yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam di masyarakat, terutama di suku Jawa, yaitu ada beberapa poin.
Coba ada yang tahu kearifan lokal yang berbau dengan Islam? Yang pertama mungkin kalian tidak asing, yang sering dilaksanakan ketika ada orang yang meninggal. Ada yang tahu? Tahlilan. Tahlilan, ya betul. Tahlilan. Yang mana tahlilan itu berasal dari bahasa Arab. Dari kata halala, halala yuhal, halala yuhalilu tihlalan muhallalan bahwa muhallalun tahlilan. Nah, jadi tahlilan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya, ada yang tahu? Bukan kita. Ada yang tahu artinya? Membaca tahlil, membaca tahlil. Tahlil. Coba bacaan tahlil apa bacaan tahlil? La ilaha illallah, ya. Lanjut, nomor dua itu ada yang namanya yasinan juga boleh, tapi kan yasin juga udah masuk ke tahlilan. Yang kedua ada pengajian. Pengaosan, ya, itu bahasa kromo, ya, pengaosan, ya benar. Pengajian itu apa namanya, penyampaian materi-materi keagamaan kan, penyajian bisa, penyampaian juga kan bisa, kan ada yang menyampaikan, penyampaian materi ini sih cakupannya luas, ya, jadi gitu aja. Jadi keagamaan, nah itu syariat, terus apa lagi, itu masuknya ke ini aja, ke poin keagamaan. Nah, ini pengajian bisa banyak sekali, terutama di Indonesia ada pengajiannya siapa? Gus Baha, Gus Azmi ada, ya, Gus Miftah, ya, ada, banyak, pokoknya banyak. Lanjut, nomor 3 itu ada PHBI. Yo, ada yang tahu kepanjangan dari PHBI? Persatuan Peringatan Hari Besar Islam, ya, itu udah tahu. Contohnya misal seperti apa, ya, itu Isra Mi'raj, ya betul. Itu nasional itu. Isra Mi'raj. Terus Maulid Nabi, Maulid, dan lain-lain, banyak, ya. Banyak, PHB itu banyak. Nah, selanjutnya itu ada, nah mungkin ada beberapa yang baru dengar nih namanya. Sekaten. Sekaten itu upacara peringatan hari apa, ya? Hari apa? Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana acara ini tuh diadakan di daerah Keraton Yogyakarta. Di Keraton Yogyakarta. Nah, dari kata sekaten ini juga ada sejarahnya juga. Kenapa dinamakan sekaten? Ada yang tahu? Nah, iya, benar ini Mas Inan. Bilang kalau sekaten itu berasal dari kata syahadatain. Syahadatain atau
dua kalimat syahadat, ya benar. Nah, terus karena orang Jawa itu biasanya kan misal ada istilah kayak tadi ahad jadi yang isnain jadi senin. Nah, ini syahadatain jadi sekaten. Karena biasanya orang Jawa tuh menangkapnya yang gampang lah sekaten aja gitu. Kalau syahadatain mungkin agak susah pakai syahadatain. Lanjut, nomor berapa ini? Nomor 5. 5 ya. Nomor 5. Udah tulis semua? Udah? Lanjut. Nomor 6. 5. Nomor 5 itu ada grebek maulud. Grebek maulud. Jelas ya, ini kalau grebek maulud itu dilaksanakan ketika bulan Muharram. Ini bulan Maulud atau Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal itu kalau dalam Jawa itu Maulud. Nah, yang mana acara ini tuh merupakan puncak peringatan Maulid, yaitu dilaksanakan pada 11 Rabiul Awal. Berarti mau ke malam 12 Rabiul Awal. Nah, berarti ini puncaknya ya, puncak dari acara Maulud. Selanjutnya ada takbiran. Mungkin takbiran sudah tidak asing bagi kalian karena mungkin sering dilaksanakan, pasti mungkin bukan mungkin lagi, tapi sering dilaksanakan ketika Idul Adha sama Idul Fitri. Takbiran itu masuk juga dalam nilai-nilai Islam yang berbau kearifan lokal. Takbiran. Lanjut. Ada apa lagi nih? Ada likuran. Likuran ada yang tahu dari kata apa? Selikur. Berarti ini ada hubungannya dengan angka 21. Angka 21 Ramadan, yang mana merupakan acara yang dilakukan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Yang mana likuran itu dilaksanakan ketika Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar yang pertama. Lailatul Qadar tanggal berapa aja? Malam 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29. Nah, kalau likuran berarti biasanya tanggal 21 Ramadan, seperti namanya likuran. Lanjut, nomor 8. Ada yang namanya Megengan itu yaitu acara untuk menyambut bulan Ramadan. Yang mana upacara tersebut itu sering dilaksanakan di Kudus, ya, monggo. Di Kudus dan di tongganya Kudus. Di Kudus dan di Semarang. Semarang. Nah, ini kalau misal mau puasa itu melaksanakan acara megengan. Lanjut, nomor 9 ada suranan. Nah, kelihatan kan suranan itu pada pelaksanaan berarti pada bulan Suro, ya, atau Muharram. Yang mana acara tersebut itu biasanya dilaksanakan yaitu untuk berziarah ke makam wali. Nah, itu ada yang ke-10. 10 ada nyadran. Mungkin sebagian orang Jawa pasti nggak asing namanya. Ada yang asing? Nah, ini pasti kalau misal pas waktu-waktu Ramadan pasti sering dengar kata nyadran.
biasanya menjelang Idul Fitri, yaitu bisa ziarah ke makam atau ziarah ke kerabat, ziarah ke orang tua. Biasanya kan ada yang bawa jajan, cangkingan, ada yang bawa cangkingan atau apa itu. Ini ziarah ke orang tua, ortu ataupun ke makam. Lanjut yang terakhir, ada lebaran ketupat. Namanya nggak asing ini banget. Nomor 11 ada lebaran ketupat. Dilihat dari namanya sudah jelas ya, ini lebaran ketupat itu dilaksanakan kapan? Berarti Idul Fitri. Idul Fitri ya, jelas. Pelaksanaan itu ya setelah sholat Idul Fitri, jelas. Setelah sholat Idul Fitri. Yang mana ketupat itu menjadi makanan yang sudah menjadi apa ya, identitas kalau misal bulan Syawal ini atau pas pelaksanaan hari raya Idul Fitri, pasti ketupat itu buat icon, bahasanya itu icon atau simbol dari Idul Fitri. Nah, dari awal sampai akhir sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham semuanya, untuk pertemuan pada siang hari ini Pak Guru cukupkan dulu. Semoga yang tadi sudah disampaikan bisa diingat, dan dengan adanya kita mempelajari tentang sejarah, semoga sejarah ini tidak terlupakan begitu saja. Karena ada kata-kata yang mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, meskipun ini sejarah kebudayaan Islam, tapi yang ada di Indonesia. Dari Pak Guru sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.